Salam, apa kabar saudara-saudara? Doa saya untuk saudara-saudara selalu diberi perlindungan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang menyertai dari hari lepas hari. Saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan kita buka hati untuk Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan nyanyikan lagu Kusiapkan Hati Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapanku Tuhan bagi jemaat-Ku saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan, hingga kami boleh ada saat ini dan sampai saat ini juga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Tutup bungkus juga jemaat-jemaat, tutup bungkus juga mereka yang mendengarkan dan melihat YouTube ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Engkau yang beracara di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya akan ambil di kitab Amsal, Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Saya bacakan ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemo masih gemar kepada cemo, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku tidak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu menggabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi
menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kitab Amsal adalah surat yang Raja Salomo buat. Kalimat ini dia berikan kepada orang-orang yang tidak pernah mendengar nasihat Raja Salomo. Berulang kali dia selalu mengingatkan untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup yang jujur, bersih. Tetapi banyak rakyatnya yang menyimpang daripada jalan yang Raja Salomo sudah tentukan. Di sini ayat ini bagaimana kita bisa lihat Raja Salomo dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel, untuk mengingatkan segala umat pilihan Tuhan untuk hidup kembali ke jalan yang benar. Tuhan itu ingin sekali kita tuh mendengarkan suara Tuhan. Tanpa kita sadarin, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, sibuk dengan keadaan dunia sekarang ini, sehingga kita tidak peka akan suara Tuhan. Tetapi yang egoisnya dari kita adalah kita mau Tuhan dengar suara kita, kita mau Tuhan dengar doa-doa kita. Tetapi saat Tuhan meminta, anakku dengarkanlah aku, pernahkah kita buka hati untuk Tuhan? Pernahkah sedikit saja membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita tanpa kita sadari? Tuhan pun ingin juga diperhatikan. Jangan cuma kita yang minta perhatian Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin diperhatikan. Suara Tuhan, terkadang ada anak rohani saya bilang begini, Bunda, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu bisa berbagai macam cara. Dia bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia bisa pakai orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan dia pakai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi terkadang, seringkali yang saya lihat adalah kalau hamba Tuhan mengingatkan yang tidak enak, mereka tidak mau menggubris. Tetapi kalau yang enak-enak, oh nanti doa kamu dijawab, kamu harus begini, begini, gini, kamu harus lakukan ini. Aduh, kok kayak sulit banget ya untuk menjadi anak Tuhan, harus begini, begini, begitu. Tetapi ada kalanya juga orang bertanya, tolong dong liatin saya ini gimana hidup saya. Saudara-saudara, hamba Tuhan itu bukan dukun. Hamba Tuhan itu hanya menopang saudara untuk doa. Tetapi kembali iman saudaralah yang menjawab setiap doa-doa itu. Tetapi terkadang kita ini salah kaprah. Karena melihat hamba Tuhan itu punya karunia besar, dia bukan lagi menganggap itu dia hamba Tuhan, tetapi seperti dukun. Tolong dilihatin masa depan saya gimana, tolong dong dilihatin suami saya bagaimana, tolong dong dilihatin pekerjaan saya gimana. Ini yang kadang-kadang manusia salah kaprah. Saudara-saudara, di ayat ini, di Amsal ayat ini yang 29, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatnya, tetapi menolak segala teguran yang tadi saya bilang. Terkadang ada orang yang tidak mau mendengarkan nasihat hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan harus sampaikan. Dan menolak segala tegurannya. Dan apa yang terjadi?
Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah itu tadi. Ini orang-orang yang tegar teguk, orang-orang yang bebal akan dibinasakan. Tetapi Tuhan katakan, siapa mendengarkan suara Tuhan, ia akan tinggal diam, terlindungi daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi Raja Salomo pun mengatakan hal seperti itu. Tetapi siapa yang mendengarkan? Nah, ini Raja Salomo seperti dia hamba Tuhan, mendengarkan aku, yaitu suara isi hati Tuhan ya. Ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi Raja Salomo dikasih hikmat untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali ke jalannya Tuhan. Tetapi mereka tegar teguh. Mari saudara-saudara, kita respon, buka hati untuk Tuhan, mendengar apa yang mau Tuhan bicara melalui Roh Kudus-Nya. Bagaimana kita membuka hati supaya Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita? Kita baca firman. Tiap pagi kita bangun, adakan mesbah doa, berdoa, baca firman. Setiap bait demi bait, minta pimpinan Roh Kudus untuk mengerti dan membuka isi dari kitab itu. Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Berbagai macam cara dia masuk dari sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Bagaimana untuk Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita? Banyak cara. Tetapi kalau kita tegar teguh, kita bebal, Tuhan bisa pakai cara yang kita tidak bayangkan, yaitu suatu penyakit. Kalau masih kena penyakit juga masih kita tegar, masih kita bebal. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah mengalami hal seperti itu. Saat Tuhan panggil saya lari dari Tuhan. Berapa kali sampai akhirnya saya divonis sakit jantung, yang dokter mengatakan bahwa tidak ada obatnya, tinggal menunggu bom waktu. Saya bisa bicara seperti ini karena saya mengalami. Saat saya diingatkan, saat saya ditegur untuk saya menjadi hamba Tuhan, untuk saya melakukan pekerjaan Tuhan, saya masih mengalah, saya masih memikirkan duniawi, masih memikirkan saya harus cari duit. Tapi akhirnya beberapa hamba Tuhan bernubuat tentang saya tidak pedulikan, saya tidak anggap sepele. Saya masih sibuk dengan dunia saya, yaitu bekerja cari uang. Sampai suatu ketika saya sempat lumpuh 10 hari, dan lalu saya bilang, Tuhan, oke, saya mau dengar suara Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau melayani Tuhan, besok saya bisa berjalan. Tapi singkat cerita, saat pimpinan kasih keringanan untuk saya tidak terlalu bekerja secara forsir, atau dia menjanjikan waktu yang senggang untuk saya bisa melayani Tuhan, saya lupa lagi. 2 bulan kemudian Tuhan tegur saya dengan penyakit, yaitu sakit jantung bawaan. Dan itu udah gak main-main. Dokter bilang tidak ada obatnya, tidak bisa dioperasi, hanya mujizat Tuhan. Lalu di situ saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan. Saya mengabaikan peringatan Tuhan. Padahal Tuhan begitu sangat sayang dan menyayangi saya dengan luar biasa. Tapi saat Tuhan meminta hidup saya untuk Tuhan, saya hitung berhitung. Akhirnya saat itu juga saya ambil keputusan, yes Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Dan saat itu juga saya pensiun diri. Dan mujizat terjadi, saya dinyatakan sembuh. Dokter sendiri heran, bagaimana mungkin penyakit ini bisa sembuh, bisa hilang. Dan ya itu saya bilang, saya bisa bicara seperti ini pada saudara-saudara karena saya mengalami. Jangan sampai Tuhan menegur kita dengan penyakit. Jadi saudara-saudara,
Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Hari-hari ini begitu sangat banyak orang mengalami depresi. Orang banyak keluar dari jalurnya Tuhan karena keadaan yang mereka tidak bisa menghadapi. Untuk itu mari saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap persoalanmu. Saya percaya dan yakin, bila engkau merespon teguran Tuhan, bila engkau merespon hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, engkau akan mendapatkan damai sejahtera dalam hidup. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk tetap kita terus mengasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas firman yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami dan untuk kami merespon panggilan-Mu Tuhan. Untuk kami mau buka hati mendengarkan suara-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dengan luar biasa. Engkau tidak ingin kami jatuh dalam dosa. Untuk itu ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Jamah bangsa Indonesia Tuhan, lawat bangsa Indonesia, pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengasihkan berkat-Nya di dalam kemurahan padamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.